Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muh Fauzan Ahmad dengan NIM D032356 kelas PWKB. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu pendidikan agama Islam atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi yang berjudul sumber-sumber hukum Islam. Islam berkembang sangat pesat ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang sangat menarik dan perlu diketahui bahwa dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu agama yang sekaligus menjadi pandangan atau pedoman hidup. Sumber hukum Islam yang utama, kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadinya perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah. Dengan penengah, kenapa penengah? Karena hukum Islam disusun berdasarkan sumber hukum Islam. Dikutip dari laman NU online. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Quran berisi tentang ajaran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Yang kedua, hadis. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan maka lebih akrab disebut dengan sunnah. Yang ketiga, ijma. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan dari para ulama ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru.
tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lain. Nah, kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Yang keempat, kias. Kias sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan bahwa kias ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat kias sebagai sumber hukum Islam. Kias adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam kias. Kias adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar atau logika. Bahkan ada beberapa pendapat lain selain mengacu pada 4 sumber hukum di atas, masih ada lagi sumber hukum Islam yang lainnya, di antaranya ihtisan, istishab, saddus atau tindakan preventif, urf atau adat, dan kaul sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.